wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang zakat. Jadi kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi zakat kali ini, yang pertama menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna dan ketentuan zakat. Yang kedua, siswa memahami dalil tentang ibadah zakat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hikmah ibadah zakat dalam kehidupan dengan menerapkan berbagai jenis cara pengelolaan yang lebih menghantarkan pada kreativitas dan inovasi pembelajaran. Yang keempat, siswa mampu menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Yang kelima, siswa mampu memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian yang kedua, menyimulasikan atau menyajikan prosedur ketentuan ibadah zakat. Di antaranya yang pertama menyajikan paparan tentang ketentuan zakat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan tata cara perhitungan zakat. Baiklah, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem based learning serta dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah dan dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, mampu menunjukkan rasa kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang ketiga, menjelaskan makna dan ketentuan zakat dengan benar. Yang keempat, memahami dalil tentang ibadah zakat dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan hikmah ibadah zakat dalam kehidupan dengan menerapkan berbagai jenis cara pengelolaan dan lebih menghantarkan pada kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang keenam, menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat dengan benar dan tepat. Yang ketujuh, memecahkan permasalahan ibadah zakat dengan berpikir kritis dan bijak. Dan yang terakhir, menyimulasikan ibadah zakat dengan tepat. Jadi yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, hukum zakat. Yang ketiga, syarat dan rukun zakat. Yang keempat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, tujuan, hikmah, dan keutamaan berzakat. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian zakat. Nah, zakat di sini menurut bahasa berasal dari kata lugat yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Kemudian menurut istilah, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Hukum zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'at waqi'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian kita lanjut ke syarat zakat. Nah, syarat zakat di sini terbagi menjadi 2, yakni 1, syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku. Pelaku zakat disebut muzaki. Nah, jadi muzaki adalah orang yang terkena wajib zakat. Yang pertama, dia haruslah orang beragama Islam, kemudian dia merdeka,
kemudian dia balik dan berakal. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan jenis harta. Nah, jadi harta yang wajib zakat itu yang pertama, dia milik penuh. Artinya bukan milik orang lain. Yang kedua, hartanya berkembang. Nah, jadi hartanya itu terus berkembang, artinya ada untung dari usahanya tersebut. Yang ketiga, mencapai nisab. Nah, nanti nisab itu apa? Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Jadi harta yang dizakati tadi terlepas dari kebutuhan pokok, artinya dia sudah memenuhi kebutuhan pokok lalu ada harta, maka itulah yang wajib dizakati. Yang keenam, yang kelima, bebas dari hutang. Nah, artinya harta yang dizakati tadi sudah tidak lagi untuk membayar hutang, artinya tidak ada hutang. Kemudian berlaku setahun atau haul. Jadi disinilah adilnya Islam itu. Jadi harta yang kita miliki itu harus sampai setahun. Nah, kalau sudah setahun barulah dikenakan zakat. Baiklah, kita lanjut ke rukun zakat. Nah, rukun zakat di sini yang pertama niat untuk menunaikan zakat. Jadi niat untuk menunaikan zakat fitrah ini harus dilandasi ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Mustahik tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Nanti kita akan sebutkan ya setelah ini siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Nah, kemudian kita lanjut ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi orang yang berhak menerima zakat di sini disebutkan ada 8 orang. Yang pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua, orang miskin, yakni orang yang berpenghasilan tidak mencukupi. Dia punya pekerjaan tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia ataupun keluarganya. Yang ketiga, rikob adalah hamba sahaya atau budak. Tetapi kalau di negara kita tidak ada lagi yang namanya budak karena kita sudah mengakui HAM untuk setiap manusia yang hidup di negara kita. Yang keempat, garim. Garim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, Ibnu Sabil, musyafir, dan para pelajar perantauan. Yang kedelapan, amil zakat, yakni panitia, penerima, dan pengelola zakat. Kemudian kita lanjut tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Tujuan zakat yang pertama yakni membantu mengurangi, mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Kemudian membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh garim, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Kemudian membina, merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat. Yang selanjutnya mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
kemudian menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal, kemudian menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain, yang terakhir mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Kemudian hikmah zakat. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, kemelaratan dan segala akibatnya. Yang ketiga, mengurangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. Yang keempat, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih. Dan yang terakhir, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong. Keutamaan zakat yang pertama, menumbuh suburkan pahala. Sebagaimana kata zakat tadi berasal dari kata lugah yakni tumbuh, subur dan berkembang lah. Jadi keutamaannya menumbuh suburkan pahala, artinya pahala yang kita tanam akan terus berkembang dan berkembang. Yang kedua, memberi berkat kepada harta yang tinggal atau yang telah dizakati. Artinya harta yang tinggal setelah kita berzakat atau harta yang sisa harta dari yang kita zakati itu akan menjadi harta yang berkah lah. Yang ketiga, menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan inayah Allah. Kenapa? Karena Allah sangat sayang, sangat cinta dengan hambanya yang suka menolong orang lain, yang suka membantu hambanya yang lain. Allah sangat sayang dan cinta. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. Nah, jadi zakat itu mampu menjauhkan diri dari kesedihan, dari kemelaratan yang asalnya menimpa kepada kita menjadi tidak jadi menimpa kepada kita. Dijauhkan Allah atas izin dari Allah, yang kemudian menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. Kemudian mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat, menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan di atas, yang pertama, yakni mengeluarkan zakat adalah sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta kita, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah diterima selama ini, dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang yang kurang berkemampuan seperti yang tergolong sebagai penerima zakat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun meminta kembali semua kasih-Nya. Malah Allah tidak akan mengurangi harta kita setelah kita berzakat. Nah, jadi di sini Ibu akan berikan evaluasi untuk kalian kerjakan setelah kalian mempelajari materi tentang zakat. Yang pertama, apa pengertian zakat menurut istilah? Yang kedua, apa hukum zakat menurut Al-Quran? Yang ketiga, sebutkan syarat dan rukun zakat. Yang keempat, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, salah satu golongan zakat adalah menjadi sebab bertambahnya rezeki. Lalu
pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang enggan membayar zakat tetapi kehidupan ekonominya terlihat mapan? Nah, bagaimana penjelasan kalian? Itu evaluasi dari Ibu. Silahkan dikerjakan di rumah. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini yang tema zakat. Semoga membawa berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.